karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal karena alasan politik, karena saya diinginkan oleh pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang baru lalu. Mereka menginginkan saat Pilpres digelar saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar, karena bagi mereka saya merupakan ancaman. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Seumpama pun saya misalnya mau dilaporkan, laporkan. Mahfud MD tak gentar andai dilaporkan Habib Rizik Syihab ke polisi. Ada klarifikasi soal overstay. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dijadwalkan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Rizik Syihab terkena deportasi akibat overstay oleh Arab Saudi. Namun, pernyataan ex-ketua Mahkamah Konstitusi ini dibantah langsung oleh Rizik Syihab. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab telah memastikan dirinya akan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020 nanti. Habib Rizik juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak punya masalah dengan otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, ia tak segan untuk menuntut secara hukum kepada pihak-pihak yang menuding masih mengalami overstay, termasuk dari pejabat pemerintah Indonesia sendiri. Seperti diketahui, dalam tayangan YouTube Kompas TV pada Jumat 6 November 2020 kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD buka suara menanggapi hal itu. Mahfud MD menyadari bahwa yang menyebut Habib Rizik mengalami overstay hingga harus dideportasi adalah dirinya selaku perwakilan dari pemerintah Indonesia. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa pernyataannya tersebut disampaikan pada 25 Oktober 2020 ketika belum ada penjelasan resmi dari pihak Habib Rizik. Sedangkan pernyataan dari Habib Rizik terkait persoalannya di Arab Saudi baru dilakukan pada Rabu 4 November 2020, termasuk soal pengumuman tanggal kepulangannya ke tanah air. Oleh karena itu, ia mengaku tak masalah jika akan dilaporkan. Bahwa sekarang selesai, iya, itu bukan urusan pemerintah Indonesia. Kemarin saya katakan waktu sama Mas Adi Armando lewat akun YouTube Cokro TV. Itu rekamannya tanggal 25 Oktober dan baru diumumkan Habib Rizik tanggal 4 November bahwa siapapun sesudah hari ini bakal dituntut. Sesudah tanggal 4 itu berarti ya. Kata Mahfud MD menjelaskan. Mahfud juga tidak membenarkan tuduhan bahwa pemerintah akan lepas tangan atau bahkan menghalangi kepulangan dari Habib Rizik. Menurutnya, pemerintah sudah membuka tangan untuk membantu persoalan Habib Rizik dengan pemerintah Arab Saudi. Namun dikatakan Mahfud MD, dari pihak Habib Rizik sendiri yang disebut tidak memerlukan bantuan pemerintah Indonesia. Tetapi jangan menuduh bahwa dulu itu pemerintah yang menghalangi. Kita tidak pernah menghalangi. Sejak bulan Februari kan sudah ramai bahwa Habib Rizik katanya tidak bisa pulang, katanya overstay dan didenda sekian. Lalu pemerintah disuruh bayarin. Saya bilang, ayo kalau mau bayarin, kita bayarin. Tapi Habib Rizik itu uangnya banyak, enggak pernah minta uang ke kita. Jelas Mahfud MD. Lebih lanjut, pernyataannya yang menyebut Habib Rizik masih mengalami overstay itu mengacu pada dokumen yang didapat pertanggal 20 Oktober 2020. Sedangkan menurutnya, persoalannya baru selesai pertanggal 2 November 2020. Maka dari itu, ia mengatakan tidak ada yang salah atas pernyataannya tersebut. Kalau ini di dokumen ini sampai tanggal 20 Oktober itu data emigrasi masih belum dicoret. Kalau sekarang mungkin sudah clear. Dia kan bilang mulai hari ini, mulai tanggal 4 kan. Nah, dia clearnya kalau tidak salah tanggal 2. Kata Mahfud MD. Saya kan mengatakannya tanggal 25 Oktober. Tapi seumpama saya mau dilaporkan, ya laporkan saja. Pungkasnya. Unggah video sumpah Habib Rizik. Sebelumnya, politisi dari Partai Gerindra Fadlizon menyindir pemerintah soal isu kepulangan ulama Habib Rizik Syihab atau HRS. Lewat akun Twitternya @fadlizon, ia mengunggah sebuah berita yang berisi pernyataan dirinya terkait perbedaan sikap pemerintah Indonesia
dalam menangani kasus HRS dan predator Sek Reinhard Sinaga di Inggris yang dinilai tidak adil terhadap HRS. Menjawab sindiran itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah sebuah video yang berisi sumpah Habib Rizik. Lewat cuitan akun Twitter @mahfudmd pada Jumat kemarin, di sana terdapat video berdurasi 18 detik yang menampilkan Habib Rizik mengucapkan sumpah. Habib Rizik dalam video itu bersumpah tidak akan meminta bantuan terhadap pemerintah Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia, ucap Habib Rizik mengenakan pakaian serba putih. Pada caption cuitan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa dirinya sudah punya niat baik untuk menghubungi kolega-kolega Habib Rizik guna membantu Habib Rizik. Namun, niatnya itu justru dikirimi video sumpah Habib Rizik. Mahfud mengungkapkan rasa bingungnya hendak membantu, namun di sisi lain mendapat penolakan dari pihak yang ingin dibantu. Berikut adalah caption lengkap yang ditulis oleh Mahfud MD. Pak Fadlizon, awal-awal saya jadi Menko Polhukam, saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizik. Maksud saya akan membantu jika diperlukan. Tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus? Tulis Mahfud MD. Cuitan tersebut kemudian dibalas oleh Fadlizon. Fadlizon mengaku tidak tahu mengapa Habib Rizik mengunggah video itu. Ia lalu kembali menyindir soal pemerintah tidak boleh mempersulit persoalan seputar Habib Rizik. Pak Muhammad Mahfud MD, saya tak tahu latar belakang pernyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya. Namun, kalau HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu? Cuit Fadlizon. Mahfud juga menjelaskan, apabila pemerintah didesak untuk membayar denda yang ditanggung Rizik, maka pemerintah siap membantu. Namun, Mahfud mengatakan, hingga saat ini tidak pernah meminta bantuan ke pemerintah. Soal Rizik Syihab mau pulang atau tidak, kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, ucap Mahfud MD. Diketahui, Habib Rizik Syihab menyatakan akan segera kembali ke Indonesia bersama dengan keluarganya. Dia mengungkapkan akan melakukan perjalanan pulang dari Arab Saudi pada 9 November 2020 pada pukul 19.30 waktu Saudi. Dan direncanakan akan tiba di Indonesia pada 10 November pukul 9 pagi. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu, mengatakan, selama ini, pimpinan FPI Rizik Syihab tidak pernah mengadu ke Kedutaan Besar RI atau KBRI Riyadh. Ia mengatakan, sejak kasus yang membelitnya di Arab Saudi, Rizik tak pernah datang ke KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Bagaimana KBRI bisa bantu? MRS juga tidak pernah mengadukan ke KBRI Riyadh sejak awal kasusnya bergulir, ujar Agus kepada Kompas.com pada Jumat hari ini. Padahal, kata dia, jarak dari Mekah ke KBRI Riyadh juga tidak terlalu jauh. Hanya 1000 km dari KBRI Riyadh dan 100 km ke KJRI Jeddah. Sebelumnya, pemimpin FPI Rizik Syihab mengatakan tak ada pihak dari pemerintah Indonesia yang membantunya melobi pemerintah Arab Saudi soal kepulangannya ke tanah air. Menurut dia, apabila ada yang mengaku-ngaku membantunya, hal tersebut merupakan sebuah kebohongan. Saya ingin sampaikan, tidak ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini. Maka saya nyatakan tegas, bohong besar, hoax, kata Rizik lewat akun YouTube Front TV pada Rabu kemarin. Rizik mengatakan, ia tidak ingin merepotkan, mempersulit atau memberikan beban kepada pemerintah Indonesia dalam persoalannya ini. Ia mengaku menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya sendiri terhadap masalah yang menimpanya tersebut. Dengan demikian, ia pun berharap tidak ada pihak lain yang mengklaim telah membantu menolongnya. Rizik berencana pulang ke Indonesia pada Senin 9 November 2020 dan dijadwalkan tiba pada Selasa 10 November 2020. Kepulangan Rizik ke tanah air setelah ia menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017. Kepergiannya ke Arab Saudi pun tak lepas dari kasus yang sempat menjeratnya di Indonesia, yaitu kasus pesan pornografinya dengan Firza Hussein.
Seperti diketahui, Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan jadwal kepulangannya. Rizik dan keluarganya akan pulang pada 9 November 2020 dari Jeddah, Arab Saudi, dan mereka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November 2020. Sementara itu, pegiat media sosial diduga menyentil jadwal kepulangan Rizik Syihab yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada setiap 10 November. Pengen pulang di Hari Pahlawan, biar dianggap pahlawan tuh, uye. Tulis Denny Siregar di Twitternya pada Rabu hari ini. Lebih lanjut, Denny Siregar menilai dengan adanya berita rencana kepulangan Habib Rizik, maka secara otomatis telah mengalihkan isu tentang Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja diteken oleh Joko Widodo. Dia mengatakan, dengan pecahnya konsentrasi maka akan terpisah oposisi dan kelompok yang disebut sebagai kadrun. Dengan begitu, oposisi dan SJW dipisahkan dari para kadrun yang biasanya dijadikan attack dog di lapangan. Gaya memecah ombak, dognya menggonggong ke arah yang berbeda, ucapnya.